nggak bisa tutup mata. Saya bisa katakan Olivier misalkan, itu udah PT Timah udah. Jangan bicara tambang lagi sebenarnya. Nggak bisa juga TI ilegal, emang ada yang dari kita yang bisa melarang. Akan merusak alam. Kalaupun itu menjadi rusak, Bicarakan baiknya bagaimana. Lucu gitu. Kamennya fungsinya macam tidak ada juga. karena kita akan berhadapan secara hukum. Itu masih bicara pada ranah kebijakan. Menolak masalah tambang laut. Itu sah-sah saja. Katakan tegas, enggak bisa main tambang, sudah. Apalagi kami dari masyarakat Sijuk. Perlu kita siasat ya. Jangan seperti itu. Itu kondisi. Ini kamu 15 miliar. Bagi ya, bagi duitnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi masyarakat Kabupaten Warung Kopi. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita melanjutkan kegiatan kopi keliling kita. Jadi kopi dikeliling di beberapa warung kopi yang ada di Pulau Belitung. Alhamdulillah, pagi ini ada di Brandon Kopi di daerah Tanjung Pandan. Insya Allah kita akan mulai episode yang keempat. Setelah kemarin awal di Kopi Tanggar, kemudian di Warkop Seliu, kemudian terakhir kemarin di Bahala, dan alhamdulillah hari ini di Brandon Kopi. Insyaallah kita sapa kawan-kawan yang hadir di dalam. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semua yang ada. Maaf ganggu, bang-bang bapak-bapak. Jadi alhamdulillah kita dari Kopi Keliling inilah episode keempat pagi hari ini. Alhamdulillah masyarakat Kabupaten Warung Kopi. Hari ini ada Bang Agus Palepi, salah satu pelaku pariwisata di Pulau Belitung. Beliau sekarang alhamdulillah menjabat sebagai Ketum ASPI. Ya, ini salah satu pelopor atau pionir lah pelaku pariwisata di Pulau Belitung, salah satunya. Kemudian ada Pak Kusuma dari Belitung Island, Kampung Dedaun, yang kemarin alhamdulillah sudah sukses menyelenggarakan Tour de Belitungnya, dan mudah-mudahan ini akan menjadi agenda rutin. Kemudian ada Ibu anggota Dewan kita, Kak Heliana, terima kasih Kak Heli lah datang. Kemudian ada Pak Bupati Warung Kopi kita, Pak Neta, dan orang tua, kawan-kawan semua yang hadir. Untuk memulai diskusi kelakar santai kita pagi ini, kita langsung beri ke Bang Agus Palepi. Untuk waktu dan kesempatannya, Bang Agus, silakan Bang Agus menyampaikan bagaimana potensi pariwisata atau masa depan pariwisata Pulau Belitung ke depannya seperti apa. Silakan Bang Agus. Maaf ganggu Bang Agus. Kita kelakar-kelakar santai masalah pariwisata Pulau Belitung ke depannya seperti apa. Dari sudut pandang Bang Agus dan pelaku-pelaku pariwisata yang lain. Oke, baik. Assalamualaikum warga Warung Kopi. Ya, Kabupaten Warung Kopi. Kabupaten Warung Kopi. Pak Bupati Warung Kopi ada juga Sarin ya. Baik, kalau kita bicara pos ke depan, memang hampir 2 tahun ini kondisi ekonomi tengah posal kita tahu sendiri lah seperti apa ya, dimana dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pelaku wisata secara langsung, dalam hal ini orang-orang yang bekerja di industri pariwisata, tetapi juga bagi masyarakat yang memang secara ekonomi keseharian mereka mendukung sektor pariwisata. Misalnya petani selama ini suplai sayur ke restoran, nelayan yang selama ini suplai ikan ke restoran, kemudian UMKM yang suplai kebutuhan wisatawan sangat bersyukur. Ketika kita berbicara ke depan, sekarang kan mungkin mulai terasa lah munculnya pergerakan, karena memang COVID dan pariwisata ini tidak bisa seiring sejalan. COVID itu meminimalisasi orang bergerak, sementara pariwisata mengharuskan orang bergerak. Jadi tidak bisa seiring sejalan. Artinya salah satu harus diselesaikan dulu, baru dapat menjaga pariwisata. Ke depan ketika kita bicara prospek, semua orang selalu bilang ke depan ini pariwisata akan baik, akan berkembang, akan signifikan, melihat kebutuhan orang akan perjalanan setelah hampir 2 tahun ini. 2 tahun di rumah gitu kan. Tetapi kalau menurut kami tidak semudah itu sih. Banyak hal yang mempengaruhi alasan-alasan orang berwisata gitu. Kebijakan misalnya kan, ketika harus PCR dan antigen itu beda cara masyarakat menerima dalam hal terlaku perjalanan. Kemudian ke depan tentunya ketika kita mau ngomong pariwisata lagi, riset dari nol. Nah, memang pemimpin daerah juga menyampaikan bahwa sekarang semua destinasi wisata itu mulai dari nol. Betul, semua mulai dari nol. Tapi yang harus kita ingat adalah kita mulai dari nol, tidak tahu sebelum nak mulai. Sementara tempat lain lah promosi.
Jadi istilahnya walaupun start sama-sama, sekarang siapa yang bisa nyuri start? Itu yang mempengaruhi cepat apa tidak. Belitung, Lombok, Bali kalau kita compare secara nasional ya. Saat ini Bali, Lombok, Labuan Bajo itu luar biasa. Labuan Bajo itu sampai tanggal 6 November hari ini itu dari sebulan lalu full, tiket pesawat udah ada gitu ya. Belitung lenggang-lenggang saja. Kalau kita memang start sama-sama dari nol kan artinya kondisinya seharusnya sama tapi berbeda gitu. Sementara kita selalu bangga dengan keunggulan kita dekat dengan Jakarta, tidak ada macet dan sebagainya. Tapi buktinya tidak seperti itu. Nah, hal ini butuh kerja keras, tidak hanya kami pelaku wisata kan, tetapi juga perlu dukungan pemerintah. Karena apa? Peran pemerintah ini sangat penting. Yang kami percaya bahwa promosi itu adalah salah satu bagian dari recovery sebenarnya. Recovery penanggulangan COVID-19 itu artinya pembiayaan yang ada di pemerintah yang dalam tanda kutip itu untuk recovery itu tidak salah ketika untuk digunakan untuk berpromosi misalnya seperti itu. Kemudian pemerintah juga dalam hal ini harus ada keterbukaan terhadap masyarakat pariwisata tentang bagaimana tindakan ke depan sehingga masyarakat bisa mendukung sesuai dengan porsinya masing-masing. Karena di pariwisata itu kan tidak hanya pemerintah, tapi ada masyarakat, ada swasta, ada akademisi, ada media. Sehingga kalau ada keterbukaan tentang strategi percepatan pemulihan sektor pariwisata, kita bisa menempatkan kita sesuai dengan porsinya masing-masing. Kalau melihat kan alhamdulillah nih Bang Agus, sekarang tingkat vaksinasi lah mulai, kemudian beberapa hal penurunan kasus baik di daerah maupun di pusat kan alhamdulillah adalah turun, dan melihat kemarin ada pekan olahraga tradisional juara jalan, nah nanti dan beberapa event-event kegiatan yang lain. Insya Allah ya, kalau dari Bang Agus sendiri optimis bahwa masa depan pariwisata Pulau Belitung ini akan kembali pulih ya. Sangat optimis sekali lah, apalagi sekarang kita lihat masyarakat dari kampung ke kampung semua berbenah. Nah ini tidak boleh kita sia-siakan nih semangat ini kan, karena semangat pembangunan pariwisata itu adalah semangat kebersamaan, karena hasilnya atau dampaknya juga dirasakan oleh semua pihak, gitu. Baik yang terlibat langsung ataupun tidak terlibat secara langsung seperti itu. Dan kami yakin bahwa kalau masyarakat Belitung itu selalu siap lah untuk memajukan Belitung khususnya ke depan sebagai salah satu destinasi terbaik tidak hanya di Indonesia, ya insya Allah mudah-mudahan ke depannya di dunia. Itu Oke Bang Agus, sementara kita ada Bang Kusuma yang kemarin adalah sukses melaksanakan menyelenggarakan Tour de Belitung. Kita minta kelakar-kelakar santainya dari Bang Kusuma. Bang Agus, makasih banyak. Jangan kemana-mana dulu, ngopi, nanti balik lagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kusuma, kawan-kawan semua, izin kita kelakar-kelakar santai tadi Lauda dengan Bang Agus. Ya kan, terkait bagaimana pariwisata Pulau Belitung ke depannya gitu kan. Nah, tadi bahwa ada optimisme lah dari Bang Agus yang sampaikan. Nah, sekarang bagaimana dari sisi pelaku pariwisata yang lain, terutama Pak Kusuma. Nah, apalagi kemarin alhamdulillah Tour de Belitung berjalan lancar. Kayak apa Pak Kusuma untuk melihat pariwisata ke depan seperti apa? Pakai kacamata dulu ya. Siap, silakan. Jadi kita ini dari dulu memang sangat optimis Belitung itu menjadi satu pulau yang sudah dikenal oleh para traveler, para wisatawan. Belitung adalah surganya Indonesia, ya kan? Nah, surganya Indonesia artinya orang itu penasaran dan berkeinginan untuk melihat dan datang langsung ke Belitung untuk melihat keindahan alam pariwisata. Ternyata selama ini keindahan alam itu Allah memberikan sesuatu yang luar biasa ya untuk Belitung menjadi satu pariwisata yang luar biasa, ditambah dengan jalanan yang sangat infrastruktur yang sangat mulus gitu ya, hingga terbesitlah semua para penghobi geser itu melirik Belitung. Melirik Belitung itu menjadi suatu new pariwisata baru, spot tourism kan, bukan hanya keindahan alamnya, tapi sudah menjadi familiar bagi para goeser penghobi sepeda. Ini menjadi spot tourism. Jadi artinya keberkahan itu buat Belitung selalu ada gitu loh.
Kenapa ini tidak kita jaga? Kenapa ini tidak kita buatkan sesuatu yang merambah bahwa pariwisata kita ini akan benar-benar ke depan menjadi suatu tujuan wisatawan olahragawan untuk memilih Belitung menjadi tempat yang mereka pilih untuk berkunjung, ya kan? Nah ini yang harus kita jaga sama-sama. Artinya ide, kreativitas, inisiatif untuk membuat apapun, kita diberi suatu keberkahan ya. Di masa pandemi, pasca pandemi, banyak event-event yang digiring, yang dibawa ke Belitung. Keberkahan dari Allah. Keberkahan itu keberkahan yang maha kuasa buat kita untuk menjaga bahwa Belitung tidak akan pernah putus. Sesuatu yang keberkahan yang diberikan oleh yang maha kuasa. Nah, itu artinya ditunjukkan ke kita untuk lebih care, lebih peduli dengan Belitung. Artinya kalau ada sesuatu yang akan merambah dan merusak keindahan atau apapun namanya itu, ya kita rakyat harus jaga ini gitu. Nah, itu rakyat harus jaga ini. Karena luar biasa lah. Masa pandemi, pasca pandemi, event bergelar, semua dari program kementerian banyak turun ke Belitung. Itu sesuatu keberkahan buat kita. Artinya Tuhan sudah menunjukkan, jaga loh, jaga ini alamika ini, jangan luar sampai biasa. dirusak. Jangan sampai dirusak. Kira-kira gitulah. Kenapa kita tidak tangkap, tidak peduli dengan hal seperti ini? Ayo kita jaga sama-sama. Dan masalah kreativitas, inisiatif untuk membuat sesuatu itu gampang karena sudah diberikan kemudahan itu. Kita yakin bahwa pariwisata adalah yang terdepan nanti untuk Pulau Belitung. Amin. Pulau Belitung. Itu aja. Jadi untuk Tour de Belitung ini insya Allah diagendakan rutin ya? Untuk Tour de Belitung, karena kepedulian kawan-kawan dan kita ini juga pengabdian lah ya. Kalau orang berpikir Tour de Belitung ini akan meraup untung banyak ya. Kami pribadi dengan panitia ini pengabdian agar ini menjadi suatu event, kalender event yang akan ditetapkan oleh pemerintah dan bisa berkolaborasi lebih baik lagi gitu. Karena awal kami membuat trigger ini ternyata hebat nih, bagus, respon mas dari daerah-daerah lain luar biasa. Kenapa enggak? Nah itu kita hanya membuka aja. Berarti ada cerah nih Pak semua, ibaratnya spot tourism. Sangat. Ini bisa jadi masa depan nih Masa depan pariwisata. Tapi syaratnya satu, alamnya yang diberikan Tuhan tadi harus dijaga. Harus terjaga. Terus masalah jalan yang sudah baik Infrastruktur yang sudah ada. Harus dijaga dengan mana yang boleh, mana yang tidak. Misalnya ada mobil yang tidak memenuhi standar, hal itu harus melewati ya kayak gitulah. Jadi kita capek juga sebentar bongkar gitu kan. Dibenahi lebih baik lagi. Gitu. Karena ini bisa nilai jual yang sangat luar biasa gitu. Oke Bang Suma, mantap, menarik untuk bicara masa depan pariwisata. Tapi sebelumnya ada anggota dewan gitu. Hebat. Kita beri kesempatan kepada hebat Warkop Brandon ini luar biasa ini, banyak keliling kan banyak. Alhamdulillah pagi ini. Makasih ya Pak Kusuma. Insyaallah kita bisa dulu ke Bu Heliana. Ada Pak Presiden izin kami ke sebelah dulu ke Pak Bupati. Kini baru ke Pak Presiden. Ada warga Kopi juga. Ya Pak Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Eli. Alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul. Ya. Alhamdulillah tadi masyarakat Kabupaten Warung Kopi sudah mendengar ya sedikit lah Kak kelakar pemaparan dari Bang Agus Palepi bagaimana melihat pariwisata Pulau Belitung ke depan. Terus tadi ada Pak Kusuma yang menyampaikan bahwa masa depan Pulau Belitung untuk pariwisata ini ada, yaitu salah satunya pengembangan spot tourism. Nah tapi ada syaratnya katanya Bu Eli, itu bahwa Tuhan sudah memberikan alam yang sebegitu indah, ini harus dijaga gitu Eli. Nah belakangan kemarin kita tahu ya ada tambang ya ilegal yang mungkin bisa menyebabkan kerusakan lingkungan. Nah, nanti Bu Eli melihatnya sebagai wakil rakyat nih yang ada di
provinsi seperti apa pembangunan pariwisata Pulau Belitung ke depan dan situasi-situasi terkini yang terjadi yang ada lah di Pulau Belitung ini. Silakan Bu Eli. Baik, terima kasih Adinda Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah, sadar la ilaha illallah wa sadana Muhammad Rasulullah. Senang sekali yang saya hormati semua warga Ini warga Bupati nih. Bupati Ya, Bupati sebelah katanya ya. Kabupaten Warung Kopi. Kabupaten Warung Kopi. Ya. Dan semua ya yang hadir, terima kasih. Menarik apa yang sudah menjadi pembahasan hari ini sebetulnya. Karena memang yang menjadi fokus kita adalah tentang pariwisata yang memang diidam-idamkan dan sudah menjadi titik fokus dari kabupaten kita ini. Tuh. Kemudian kalau misalkan saya harus berpendapat sebagai Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Bangka Belitung, Kepulauan Bangka Belitung, maka kita bermitra memang dengan pemerintahan. Pemerintahan dalam hal ini berarti kita akan menyorot kebijakan, betul seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Zardiansa. Kita akan melihat kebijakan, visi misi Pak Gubernur misalkan, apakah ada pariwisatanya, ada. Apakah kemudian sejauh mana mereka menjalankan visi misi tersebut, apakah betul terimplementasi dengan baik gitu. Nah, kita kemudian melihatnya juga porsi-porsi ini. Kita ini ada Bangka, ada Belitung. Kalau kita bicara dengan para presidium, saya nggak hadir hari ini ya, belum ada yang hadir presidium, maka kalau menurut informasi saya baru saja berbicara dengan Datuk Emron Pakapi misalkan. Porsinya itu untuk pembangunan seperti apa sih? Nah, menurut beliau 63%, 37% itu menurut beliau. Tapi ada lagi ketika kita membahas di badan musyawarah ataupun di badan anggaran, kemudian Pak Ketua DPRD kami, Pak Herman Suadi, mengatakan bahwa porsinya adalah 5 Pulau Bangka dan 2 Belitung, Kepulauan Belitung, seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan kita bicara tentang dulu perjanjian dapat dari presidium itu sendiri mulai pembentukan, kita ini sebentar lagi 21 November kita 1 November. itu hari ulang tahunnya Hut Babel yang alhamdulillah hari ini bisa kita tarik ke Pulau Belitung itu, dan insya Allah akan dilaksanakan di Santika nanti. Memang paripurnanya di provinsi karena memang tatipnya mengatur demikian, namun resepsi upacara dan beberapa seperti peresmian Tugu Tanjung Kelayang dan lain sebagainya itu diadakan di Belitung begitu. Nah, kalau menurut beliau bahwa perjanjian sebelumnya di Bangka itu yang akan di fokus pembangunannya yang ditangani di depan Pak Hudarni Rani waktu itu menjadi gubernur. Di Bangka itu bicara hanya tentang tambang, bicara tentang pertanian. Kemudian Belitung bicara tentang kepariwisataan. Dan satu lagi tentang perikanan atau kemaritiman Indonesia bagian barat. Kita ketahui semua Bangka Belitung ini dikaruniai oleh potensi dan kekayaan luar biasa. Serta juga memang Alki 1, kemudian belum kekayaan lainnya jalur optik dan lain sebagainya. Kita sepakat di DPRD bahwa Bangka Belitung ini adalah pertahanan terakhir, gitu. Sepertinya gitu kan, karena melihat memang dari kandungan tambang dan lain sebagainya potensi yang ada memang tidak ada rawan gempa, tidak ada cipta gempa, gunung berapi atau bencana alam. Kita sepakat bahwa luar biasa ke depan. Nah, tinggal tadi tentang pertanyaan Detok tadi, ya kan? Kita sudah dibagi, kalau menurut itu kita pariwisata itu fokuskan dulu kita di situ, gitu kan. Bicara kebijakan, kami Komisi 1 konsen di kebijakan. Kita pariwisata, kita berarti kita secara besar Belitung ini harus fokus. Tapi gimana pun yang lain-lainnya. Jadi kenapa masyarakatnya kadang tidak fokus, ada kesan galau dan lain sebagainya, karena memang sepertinya antara tambang dan pariwisata ini jalannya kita bukan tidak bisa, sulit untuk kita jalannya lurus. Nah, tugas kita adalah sebetulnya
bagaimana ini bisa berjalan lurus. Karena kenapa? Ketika kita misal mati-matian kita memajukan ini, kemudian kita mendiskreditkan juga yang lain misalnya, maka yang terjadi adalah benturan-benturan. TI ilegal, pariwisata di sini. Apa betul? Saya yakin dan percaya ketika terjadi benturan, ini memperlambat akselerasi pembangunan kita ke depan. Nah, poinnya adalah bagaimana sebetulnya mungkin timah, tambang ini mensupport pariwisata sehingga perdamaian itu terjadi. Itu karena misalkan karena ini bicara tentang keinginan negara juga. Mungkin ya semua kekayaan ini kan untuk dikelola masyarakat. Kita tidak bisa ya akhirnya kita berkutat, pusat menginginkan lain, daerah misalkan menginginkan lain. Nah, ini yang harus menjadi misalkan kami di provinsi yang harus kemudian menyeimbangkan ini gitu. Nah, kita lihat TI ilegal misalkan ya. TI ilegal ini itu adalah bentuk sebetulnya riak-riak ke depan bahwa hari ini timah memang lagi dibutuhkan. Timah sudah pada harga tertinggi. Bahkan kabar-kabarnya bisa ada isu-isunya sampai harga 500 per kilo. Itu saya yakin dan percaya seberapapun pelaku pariwisata berteriak, satunya lagi dia akan nggak bisa gitu. Nah, langkah-langkahnya saya pikir kita kan banyak. Pusat tadi Bang Erling sudah menyampaikan bahwa dukungan pusat luar biasa. Ada BLK, belum lagi Geopark itu sudah global. Kalau Geopark udah global kan. Iya, ada pembangunannya di mana? Kampit itu. Di Kampit Ya kan kita tahu itu kan. bentuk sebetulnya pusat itu bagaimana perhatiannya ke kita. Dan belum lagi rencana-rencana ke depan yang sebenarnya sudah kita lihat bagaimana riaknya. Persoalannya adalah bagaimana tambang ini ya, sekarang kita nggak bisa tutup mata. Saya bisa katakan Olipir misalkan itu udah PT Timah udah tinggal, saya berani katakan ini gitu. Memang tinggal melihat celahnya. Bagaimana kemudian ini tidak mereka secara negara kebutuhan yang mereka butuh bisa ditambang, tapi masih tidak terjadi perlawanan dari masyarakat kita. Ini lagi memang lagi dipikirkan. Ini real, ini real yang terjadi. Nah, maka dari kita harus cari jalan tengahnya. Misalkan dukungan Geopark, entah apa, ini. Kalau misalkan memang tidak bisa dibendung lagi, ini saya cuma bermisal-misal ya. Karena memang hari ini buktinya kita nggak bisa juga TI ilegal, emang ada yang dari kita yang bisa melarangnya. Ini fakta. Hanya nggak ada yang bisa ya alhamdulillah masyarakat kita masih pemaklumannya makin jelas. Tapi kita harus membuka mata bahwa ini ada kejadian seperti ini. Yang kemudian yang bisa mencikapi ini adalah pendapat-pendapat ya. Makanya saya bilang tadi adalah Pak Bupati ini diundang pelaku pariwisata. Bagusnya juga pelaku tambang diundang, gitu kan? Karena saya pikir kita sepakat besarnya adalah pariwisata. Tapi kita tidak bisa mengesampingkan bahwa kamu niadakan, karena memang ini ada, gitu. Ada tambang seperti itu. Nah, lebih baik saya pikir ini terbuka, dibicarakan baiknya bagaimana tentang kerusakan lingkungannya, misalnya seperti apa. Terbuka saja gitu. Tentang teknologinya daripada nggak jelas juga gitu. Lebih baik kita coba berbicara semua ini bagaimana ini baiknya untuk kemudian semuanya berjalan dengan baik. Saya pikir gitu, daripada saya yakin kalau ini tidak seperti itu maka tidak ada win-winnya di sini. Karena kalau misalnya dari pembangunan kan udah jelas ya, visi-misinya pariwisata. Iya. Sudah dikawal dari komisi di DPRD. Betul. Cuman pada faktanya realita di lapangan juga kita nggak bisa nafikan. Tidak bisa nafikan. Buktinya terjadi gitu kan. Kalau terjadi bentrok, maka akhirnya nggak dapat pariwisata, nggak dapat karena orang kemudian kepentingan tambang lebih besar. Maaf, hari ini duitnya gitu kan.
nggak dapat kita pariwisata juga. Tapi gimana kalau kemudian ini berdamai, kemudian porsi pariwisatanya kita besarkan gitu untuk memang yang sudah ditetapkan Belitung adalah pariwisata. Gitu maksud saya gitu. Makasih Bu Eli. Makasih. Ya, udah lengkap nih. Dan Siap. memang harus kita, kalau yang ini kan Kabupaten Warung Kopi. Jadi persepsi Kabupaten Warung Kopi ya layaknya yang ada di warung-warung kopi. Ya, oke. Silakan Pak Bupati Warung Kopi. Waktu dan kesempatannya kami persilakan. Ya, langsung Pak Bupati. Ini Setelah siapa tadi- ini? Ini siapa memakai? Kami ini. Wah, barang baru di Kabupaten Warung Kopi. Ini Alhamdulillah. Gitu boleh Pak Bupati. Tidak usah dipikir-pikir. Nggak usah dipikir-pikir. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi gini, kalau berbicara pariwisata, ini ala Kabupaten Warung Ala Kopi. Kabupaten Warung Kopi ini. Ya, kalau saya selaku Bupati Warung Kopi, Bupati Kabupaten Warung Kopi, saya akan mengiyakan, memuluskan izin-izin untuk pariwisata, apapun itu bentuknya gitu. Sekarang silakan ide-ide pelaku wisata masyarakat mau beride apa, kita buat izinnya. Kita buat izin, kita urus semuanya agar itu segera. Nah, begitu juga sebaliknya kalau memang ini berbicara pariwisata ya kita untuk yang akan menggagalkan pariwisata itu akan kita tekan sebisa mungkin. Jangan sampai seperti ini. Namsalu Open Pit itu sudah masuk di Geopark Global, Geoset. ya Geoset. Salah satu geoset. Itu di tahun 2017 yang waktu baru-baru 2021 kemarin baru diserahkan apa sertifikatnya gitu ya. Nah, tetapi di tahun 2019 ternyata ada di provinsi sebelah mengeluarkan izin lagi untuk satu perusahaan agar menambang. Nah, perusahaan itu memang agak jeli juga bahwa ini sudah masuk ke site Geopark. Mereka tidak langsung mungkin izinnya baru sebatas eksplorasi ya, belum eksploitasi. Nah, mereka nyuruh masyarakat, kesannya mereka menyuruh masyarakat, ini di kabupaten sebelah ya, menyuruh masyarakat untuk menambang. Nanti kalaupun itu menjadi rusak tambang lokasi itu, mungkin nanti akan settingannya mungkin akan diambil dari suatu perusahaan itu. Saya tidak bilang perusahaan apa, karena ini sudah agak fokus dan ini tidak mungkin lah di warung kopi kita bicara memojokkan orang, tidak usah aja. Nah, maksud saya kalau itu di Kabupaten Warung Kopi itu tidak akan pernah terjadi. Apapun itu, walaupun di provinsi kami misalnya ada provinsi atau di republik di pusat mengizinkan ada perusahaan, saya akan mati-matian berada di paling depan untuk membela bahwa ini sudah masuk ke Geoset Geopark, tidak boleh diganggu begitu. Bukan Kalau jadi visi misi gitu kan Pak Bupati. oh iya. Nah, sama kayak dulu aku isa terdengar dulu. Ada di kabupaten sebelah itu isa ngusulek dolphin ya dah. Begitu banyak masyarakat situ yang tiba-tiba menolak dolphin. Padahal setelah dianalisa dolphin itu cuma kehancuran laut cuma 3 tahun. Bayangin, cuma 3 tahun. Kalau kita iyakan kemarin, kita sudah nongkrong di sana ngopi ya. Karena dari 600 hektar itu kita dapat 60% dari 600 itu, berarti 360 hektar Pemda punya. Itu kan luar biasa untuk menjadi masukan APBD, kena pajak-pajak segala macam, sudah jadi lokasi yang mewah di situ. Nah, kalau itu kemarin jadi, aduh luar biasa pariwisata kita. Cuma Dukung, karena takutnya merusak gitu. nah, padahal rusaknya kita tutup mata lah misalnya dengan catatan perusahaan waktu itu ya. Perusahaan harus membela masyarakat juga, keperluan masyarakat apa, diongkosin masyarakatnya, enggak kan seberapa lah itu duit daripada kalau dibandingkan dari hasil yang akan didapat nantinya. Kita prediksi, saya waktu di Kabupaten Warung Kopi ini memprediksi, waduh ini luar biasa kalau ini jadi ini. Karena PAD bisa menaik jadi bisa sampai 3 triliun kita punya 1 tahun PAD lah itu. Nah, cuma kan masyarakat waktu itu berprinsip pukul odak kuang. Karena ketakutan tadi Oh, kan. lapayan. Macam dan lain-lain. Nah, emang dikhawatirkan pejabat tinggi waktu itu, pejabat tinggi warung Kabupaten sebelah ya,
dikhawatirkan mereka untuk adanya mineral ikutan itu yang luar biasa harganya itu tidak dibuka. Khawatirnya gitu mereka. Padahal kalau kami di Kabupaten Warungkopi semuanya tuh fair, terbuka. Sekarang siapa? Ada pengusaha yang mau mengadakan ini, melakukan ini. Ya kita kasih izin. Masyarakat kita ajak ini. Masyarakat dari A sampai Z, dari yang kecil sampai yang tua. Oke, silakan. Apa unek-uneknya? Harus ditampung semua, gitu. Sehingga semuanya bisa mewakili masyarakat, tidak untuk satu golongan, kelompok, begitu. Alhamdulillah Pak Bupati, banyak warga Pak Bupati nih. Kita beri kesempatan. Oke. Warga dulu, oke Pak Bupati? Ya pokok konsepnya gini, ke Bupati Warungkopi ini akan menunggu apa usulan-usulan untuk pariwisata. Ibarat ada jalan dia nak buat ruko kuizin sebenarnya. Yang penting ngedukung. Nah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Makasih orang-orang tua kami yang telah hadir, Pak Yuman, Pak Sabriansa, Pak Nurdin, dan kawan-kawan, Bang Erling, Ibu, semuanya Pak Tris. Semuanya kawan-kawan, kalau ada yang nak disampaikan mungkin yang di meja ini dulu, nanti perwakilan, nanti baru akan kita ada 3 meja. Alhamdulillah pagi hari ini Pak. Mungkin lah diremuk kayak tadi Bapak dari perwakilan dari meja ini, dari meja Pak Bupati ini, yang akan jadi juru upaya. Tadi kalau kata Pak Bupati ini akan mendengarkan aspirasi dari warganya gitu kan. Silakan Pak. Yang dituliskan. Ya, ini kita nih Senior. berbicara masalah masa depan pariwisata Pulau Belitung Pak. Nah, kemudian maraknya mungkin ada kegiatan tambang-tambang ilegal yang merusak, itu bagaimana dari sudut pandang orang tua ini? Dari mana Pak? Dari Sijok Pak ya, banyak kan? Sijok nih, warga Sijok. Nah, kalau tidak salah itu kan enak. Tiga lagi. Ya. Lah, Pak, siapa? Pak Pak Yuman. Silakan Pak Yuman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih yang telah diberikan kepada kita sebagai warga. Apa itu ya? Kalau di sini Kabupaten Warungkopi. Warga Kabupaten Warungkopi. Ya. Terima kasih juga kepada Pak Bupati ya. Ya. Nggak gampang Bupati kita. Jadi menanggapi daripada itu Kabupaten Warungkopi ini, kita anggap positif, sangat positif. Dalam arti bahwa ini salah satu wadah untuk menjaring aspirasi masyarakat. Mungkin aspirasi yang belum atau tidak tertampung dengan institusi resmi. Di forum ini, mungkin inilah caranya untuk suatu forum yang bisa memberi suatu saran-saran atau suatu gagasan-gagasan yang mungkin akan dapat berguna bagi masyarakat Belitung pada keseluruhannya. Khusus masalah pariwisata yang dibahas hari ini, memang seyok-yoknya bagi pemerintah daerah harus komitmen harus tegak, ya enggak? Tegak lurus masalah pariwisata ini. Tidak ada bicara lain selain pariwisata, walaupun ada urunan lainnya seperti perikanan, dan jangan bicara tambang lagi sebenarnya. Asli itu jangan bicara tambang lagi. Karena kalau misalnya tambang jelas akan merusak alam, ya kan? Dan kita lihat selama ini puluhan tahun Belitung ditambang oleh suatu perusahaan resmi lagi, institusi negara yang mengelola ini. Coba kita lihat, ada nggak satu yang kita lihat bahwa tadi rupanya pengusaha lokal, ada nggak yang super terangkat ketika PT Timah itu beroperasi di Belitung?
Tidak ada pengusaha lokal yang terangkat, ya kan? Apalagi yang ecek-ecek tambang seperti ini kan, ya kan? Betul nggak gitu? Dan keberlangsungannya begitu berhenti aktivitas selesai. Selesai. Nggak ada masa depan nih gitu kan, Pak? Pernah aku ya, pada tahun 80-an, satu pesawat dengan pejabat timah waktu itu. Saya bukan saya pejabat, kebetulan. Kebetulan. Jadi dia waktu itu udah insting, itu pejabat teras timah di sini gitu. Dia katakan pada saya, Pak, katanya, bagaimana kalau timah ini tidak ada lagi di Belitung? Saya jawab gini, Pak, sebenarnya harusnya PT Timah bertanggung jawab moral terhadap masyarakat Belitung. Tidak mungkin aku bilang apa nama itu kayak apa? Habis manis sepah dibuang, kan? Udah bilang tahun itu tahun 90. Tapi ternyata yang betul bahwa habis manis sepah dibuang pada waktu restrukturisasi perusahaan waktu itu kan, ya kan? Kita hampir tenggelam Belitung ini. Enggak, untung saja ada seorang tokoh, kita bilang aja lah si Belitung Island.com itu kan, Iya. si Rustam Effendi Rustam Effendi yang kemarin tur de Belitung itu. Iya, Ya. dia yang pertama kali mengekspos Belitung ini. Iya, Perusahaan dengan Protak. website-nya yang lumayan Itu sebenarnya masyarakat dan pemerintah daerah harus memberi apresiasi kepada mereka, pada beliau itu. Iya. Ya enggak? Saya sering ngomong seperti itu. Makanya kembali ke tadi bahwa tambang ini kita tutuplah sebenarnya. Ya enggak? Jangan lagi ragu-ragu lagi. masa depan udah jelas. Sebenarnya masa depannya pariwisata. Iya. Makanya kemudian kita menjaga lah menjaga hati nurani dari pemerintah pusat yang telah mendukung habis-habisan untuk Belitung kita ini kan pariwisata kan. Kenapa kita harus tidak jaga itu? Enggak. Padahal pemerintah pusat itu nunggu sebenarnya. Apa reaksi daerah ini? Kalau reaksi daerah hanya gini-gini, ya kan? Mereka akan misalnya menarik diri juga. Perhatiannya udah full Pak ya. Iya. KSPM, Iya. kawasan ekonomi khusus, bandara internasional. Iya. Kemarin PUPR renovasi homestay di Sijo kan Pak, ada Iya. beberapa rumah. Kan dia dengar nanti ada masalah tambang laut rumahnya kan, ya kan? Tambang laut ecek-ecek begitu kan? Iya. Kan? Mereka tersinggung juga kan? Pemerintah pusat tersinggung juga kan? Apa gunanya kita dukung katanya? Pemerintah daerah juga tidak ada reaksi. Nah, itu sementara itu yang bung. Ya, Mas Terima kasih. Terima kasih Assalamualaikum orang warahmatullahi tua kami yang lah hadir lah yang lah ngupi-ngupi kelakar santai kan kami semuanya. Pak Nurdin, mantap. Pak Bupati gimana? Kalau udah kita coba sapa warga Pak Bupati kemarin yang deklarasi kemarin tidak. Berada. Kita harus dengar. Bang Firman, warga Kabupaten Warung Kopi. Nah ini Pak Bupati katanya memberikan kehormatan kepada warga yang lah deklarasi ini untuk memberikan testimoninya terkait kelakar santai kita pagi hari ini, masa depan pariwisata Pulau Belitung dan maraknya tambang ilegal ini seperti apa? Kalau dari La resmi kemarin ya? Salah. Silakan. La resmi pindah hijrah dia. Jadi hijrah ke Kabupaten Warung Kopi. Alasannya ada di video kita sebelumnya, Pak. Ya. Silakan. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Harus salaman dulu. Nggak usah, kita lah banyak bersalam. Banyak bersalam Bang kemarin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bupati Warung Kopi. Nah, Bapak siapa Pak nama? Pak Nurman Sunata. Nurman Sunata dan para senior semua, ada Pak Cip, ada Pak siapa mohon maaf, ada Pak Nurdin, ada Pak Yuman, dan yang paling terhormat ada Ibu anggota Dewan kita dari Provinsi, Ibu Seliana dan rekan-rekan semua. Jadi terkait Kabupaten Warung Kopi ini gitu Pak. Kemarin aku memang orang pertama-tama menyatakan bahwa aku sebagai warga Kabupaten sebelah sana gitu, menyatakan keluar dari Kabupaten di sana bergabung ke Kabupaten Warung Kopi. Banyak hal-hal pertimbangannya. Salah satu pertimbangannya sekarang ini lagi sedang hot-hot yaitu permasalahan tambang yang tidak selesai kunjungi gitu. Tidak selesai permasalahan ilegal.
Kalau kita bicara masalah-masalah lain juga lebih banyak aja gitu loh Pak. Ya kan, masa sih gitu loh. Dalam perpikiran aku masa sih seorang pengambil pemangku kebijakan tidak bisa menyelesaikan permasalahan satu demi satu gitu loh. Nah inilah dasar aku jadi kenapa aku harus pindah bergabung ke beliau, karena beliau ini agi istilah biak kecil itu agi anok lah gitu, agi bersih lah gitu, agi gampang kita nak kemana tuh agi gampang musuhnya. Nah itu dari dasar kemarin. Nah terkait dengan kesan pagi hari ini merupakan suatu progres yang bagus ya. Ketika kita lagi ada kasus masalah pertambangan ilegal, kita berdiskusi di sini. Artinya walaupun ada persentasi diskusi ini orang nyebut diskusi kupong lah nih. Ada pasti seperti itu, pasti ada. Kita terima aja Pak, karena aku berpikir Soekarno dan kawan-kawan dulu juga diskusinya dalam diskusi kupong, ya enggak? Diskusi kupong dalam membentuk suatu republik ini gitu. Tetapi dari diskusi kupong itulah akhirnya diskusinya berisi, ya enggak? Berisi, akhirnya terbentuklah suatu kesepakatan yang akan membuat negara ini menjadi negara republik untuk bebas dari penjajahan. Akhirnya berisi. Nah, inilah inspirasi inilah yang kami tangkap dari saudara-saudara Teguh dan kawan-kawan yang lain untuk kita, kenapa sih nggak kita diskusi gitu loh, ya kan, diskusi untuk menyelesaikan permasalahan. Nah terkait dari permasalahan ini mungkin mohon maaf Ibu Wakil Anggota Dewan, mungkin kalau menurut aku tadi ada statement dari Pak Bupati sebelah gitu loh, bahwa menyatakan masalah TI ini salah undang-undang. Ada itu di salah satu media cetak di kabupaten sana menyalahkan undang-undang. Aku berpikir undang-undang itu kan dibuat dari orang-orang memang kualitas pemikirannya luar biasa. Artinya tidak sembarangan undang-undang itu dibuat dan disahkan secara legal dari pemerintah eksekutif maupun legislatif. Kalaupun misalnya undang-undang itu bermasalah, kenapa kita diamkan gitu loh? Cari permasalahannya, cari kekurangannya gitu loh. Mana poin-poin yang kurang? Ya kan? Jangan sampai hanya mengatakan undang-undang itu salah dan kita tidak ada reaksi, tindak lanjutan dari suatu perbuatan yang sekarang ini terjadi di kampung sebelah gitu loh. Lucu gitu loh. Sangat lucu. Oke lah Pak Bupati Warung Kopi ini baru. Tetapi aku memberikan masukan kepada Bupati Warung Kopi ini. Jangan seperti itu. IKAM sebagai penerima mandat dari rakyat, kedaulatan rakyat ada di IKAM. Ya, kedaulatan rakyat ada di IKAM. Tidak bisa. Artinya tidak bisa digerakkan oleh seseorang oknum ataupun beberapa oknum. Oh, benar itu. Nggak bisa Bang, nggak bisa. Ya kan? Itu nggak jalan konstitusi no IKAM pigang sekarang nggak jalan gitu loh Bang. Nah ini IKAM harus benar-benar IKAM jalankan. Apalagi sekarang IKAM lah punya komunitas warung masyarakat warung kopi. Aku sebagai orang nomor 1 pertama-tama menyatakan pindah, dukung full IKAM. Dukung full 001. Dan kami siap meninggal. Berarti begini, Bung Firman, ketika draft dari undang-undang itu dibikin, dipelajari, disahkan, itu tidak mutlak ya. Jika mungkin pergeseran masa, pergeseran waktu ada yang harus diluruskan masih bisa diinikan lagi. Sebenarnya gini, kuncinya kan sebenarnya koordinasi, ya enggak? Setelah koordinasi bisa komunikasi, setelah komunikasi bisa mengakomodasi kepentingan mana yang akan didahulukan. Nah selama ini pernah nggak Bu koordinasi antara Pemda dengan provinsi gitu loh Bu, terkait dengan hal-hal yang memang dianggap dalam undang-undang itu ada janggal. Di kampung sebelah ya, bukan di kampung sebelah, bukan gitu. Di kampung kita ya. Nah, di kampung ini. Kami jawab. Ya, itu satu Bu. Ya, kini mungkin Ibu anggota dewan akan menjawab itu. Itu satu. Yang kedua Bu,
ada semacam mentang-mentang ada pembagian tugas karena ada undang-undang otonomi daerah. Oh, Haji mumpung, udah biar aja lah. Ya nggak? Ada semacam pelepas, udah biar aja lah, itu kan tanggung jawab kita. Udah, biar aja. Nggak ada sendiri. Padahal ini kampung kita gitu loh. Kampung kita. Masa iya sih? Rusak itu kita cuma ngelihat, mampus lah kau. Syukur lah kau. Padahal kalau itu rusak, nggak mungkin itu nggak kena. Pasti kena juga dampaknya. Berpikir aku seperti itu gitu loh. Berpikir aku seperti itu. Nah, sekarang Bupati Warung Kopi, Ikam harus bisa membuat format ini kayak apa? Jangan sampai dengan undang-undang seperti itu, ya. Jangan sampai dengan undang-undang seperti itu, Ikam menganggap seolah-olah kerja Ikam udah aku sebatas ini kewenangannya. Dalam teori kekuasaan tidak seperti itu, Bang. Ada batasan-batasannya ada. Tetap tanggung jawab dari daerah itu ada. Ada itu, Pak. Kalau kita nak ngerasa seperti itu yang kedua, Bu. Benar juga. Yang kedua, biar ini aku nyeramai, aku sebagai warga pertama nyeramai belah nih, Pak. Isu Pak Bupati. Bukan biar. nyaman jadi bupati. Sekarang betul. Dunia akhirat. Betul, Pak. Dan jadi bupati dak kuang baper. Dak kuang baper. Mana bisa baper? Kalau baper dak dapat nyari solusi. Dari Sijok aja datang ngadu ke bupati. Nah, dari Sijok, Bang. Bayangkan tuh dari Sijok. Bayangkan. Ya kan? Nyebrang belau hanya untuk ketemu Mika dan berkeluh kesah. Nah, Sebagai Bupati Warung Kopi ini. betul. Nah, mungkin itu saja, Bu, anggota dewan. Sebagaimana Bu anggota dewan pengalaman di daerah sebelah, mudah-mudahan bisa memberikan masukan kepada Bupati Warung Kopi. Karena Bupati Warung Kopi ini dia belum punya ada tim pengawas, Bu. Baru aku ngawas dia nih. Baru suara ngawas dia. Baru aku ngawas. Jadi belum ada legislatif, belum ada, Pak. Belum ada. Ini lagi dalam tahap pemilihan lah dia. Nah, mungkin bisa belajar dari Ibu anggota dewan sebelah sana, apa sih harus jadi anggota dewan itu? Sinergi apa sih harus dilakukan? Nah, itulah, Bu. Silakan Bu anggota dewan. Tadi aku cucok Ikam bicara Ikam tadi macam kena benar banget tiap. Sehingga kami ini lagi pakai cakap Indonesia macam tadi kami buka. Kita lah nyaman pakai cakap Belitung. Kita pakailah cakap Belitung dalam hal ini. Tadi pun sebenarnya ada yang memang ada terlewat yang kami pertanyaan tadi nak kami sampaikan. Bagusnya juga memang ternyata ditanya dari Bang Firman nih. Nah, jadi Bang Firman nih kami kena banget itu untuk pertanyaan dan itu adalah persoalan sebenarnya. Kan kami tadi nyebut bahwa kami di provinsi, kata beliau tadi Pak Bupatinya nyebut belum ada yang provinsi karena kita kepulauan, maka yang di kopi keliling ini nak untuk tiap Sabtu tapi harus ada karena tidak ada luman dari presiden kelekak lah ada misal dari Bupati Warung Kopi lah dari ada. provinsi belum ada karena nak nyebrang pulau tadi kita ini kan memang ada 2 pulau ini tadi. Nah, sehingga ini juga persoalan untuk sinerginya juga kalau tapi tidak juga sebenarnya karena dalam era digitalisasi ini jangan jadi alasan. Mudah sebenarnya untuk itu. Contoh, kemarin kami membahas mulailah untuk anggaran 2022. Ini contoh misalnya. Kemarin Bang Aan, Pak Bupati sebelah, Belitung Timur, mengusulkan untuk pasar rakyat Gantong ada 2,5 miliar. Kemudian di Bangka Tengah itu ada 50 miliar. Pak. Ada di Bangka itu duit semua itu? Duit semua 15 miliar. Jadi maka kata kami sebetulnya ketika kita sepakat Pak Bupati maaf ini kita sepakat untuk pariwisata misal seperti Pak Bupati sebut tadi jangan tadi mentang-mentang otonomi daerah lagi berpikir tentang sinergi misalnya jadi kami ini fungsi macam tidak ada juga tidak nyampai. Nah, belum ada nak nyampaikan kami, misal seperti misalnya Pak Bupati Beltim lah nyampai Bu, tolong dabah 2,5 orang, enggak sikit enggak. Mun aci kita nak nyukupkan misal entah format nak paling kecil lah 52 tadi. Lah tak dapat. Mun tak ada usulan Pak minta maaf. Macam kita bicarakan. Siapa supaya dapat misalnya untuk sumbangan hibah atau apa segala macam untuk masjid. Tapi mun tak ada usulan
kemudian misalnya tidak secara aturan, orang kadang juga kan dua tangan jadi satu misal, menjadi bahan dari yang lain, kemudian untuk ya wajarlah kami memang banyak dapat porsi, nah gitu-gitulah misalnya. Nah ini maksudnya harus diluruskan, jangan kemudian kita belum tahu penyakitnya, kemudian kita langsung ngece dulu misalnya gitu kan. Walaupun memang secara kebijakan kami juga nyampaikan, kami juga terbuka kemari di ini wallahi dan bisa dicek karena di Komisi 4 untuk hibah ini tidak ada dapil dari Belitung misalnya Pak. Tidak ada dapil dari Belitung. Ketika di perubahan kemari di 2021 tidak ada hibah untuk yayasan Siko pun untuk Belitung dan Belitung Timur. Jadi kami mendengar setelah pembahasan di komisi, ya ini banyak orang pemerintahan semua, langsung kami telepon Kesra, kami jadi akhirnya berumai. Lah kena maghrib stop dulu berumai, nunggu orang sholat maghrib. Pandai kan orang cantik nih Brunei. Orang lagak balik Brunei. Uma-uma. Uma ada ya, bawa uma. Jadi ini, tapi alhamdulillah untung kami ada di Banggar gitu kan. Ada kami munculnya lah ini gitu. Kalau enggak ini kami enggak ada, kami enggak akan ngetok juga. Kami keluar lah dan kebetulan juga alhamdulillah ketua fraksi tidak. Jadi ada juga bunyi untuk fraksi ini. Dapat secara fraksi kami nyampaikan gitu-gitu kan. Ada power ya. Ada power lah sedikit kan. Nah, pas juga kita juga ketua komisi 1 juga lumayan juga lah bisa biar artinya dapat jadi bergen di mana-mana lah gitu kan kita dah di situ. Akhirnya alhamdulillah kemari ada 3 yayasan di Belitung Timur, 3 yayasan di sini gitu. Ini contoh misalnya. Ada kini kami dapat kami. Itu urusan inilah administrasi dari kabupaten sebelah lah ya. Kapal monitor Kita belajar aja dulu. Ya, baru-baru ini ada Mubarok, ada apa? Insya Allah batak kata kami, insya Allah sepanjang mudah-mudahan lagi di sini bisa silakanlah proposal berarti ini sepanjang itu seperti tadi Bu, berarti harus ada sinergi dari bawah dan atas ya. Dabah sayang. Sayang. Di atas kita nggak akan pernah tahu apa kebutuhan bawah kalau bawah tidak menyampaikan. 50 miliar, 15 miliar bangka langsung sulit. Mungkin kami ini baru dapat 2,5 miliar dari Beltim. Sini lu ada nomorian gitu maksud sayang kami. Amat ya Sayang, sementara kita bicara porsi pariwisata dari mana orang nunjuk kayak ada wadah misalnya isi air di mana tempat gitu kira-kira itu ya berarti tinggalkan teh kan gitu Bu, harus kita ekstrim gitu. Kalau tidak benar kita walk out aja 9 orang itu out saja biar dulu baru didengar orang oleh mereka. Jangan takut. Kekurangan kita juga kan itu cuma 9 yang ada di Banggar itu cuma orang 3. Tidak peduli. Ada pula kadang 3 orang ini ada no sakit misal tunjukkan ada no berhalangan, kebetulan kami wakil cuma curang juga misal ini kan kendala sebetulnya kan fitness pula ada apa di sana agak lebih nyaman. Nah itu tapi kan di situ nilai perjuangan kita kuat, tidak perlu kamu, tidak perlu aku, yang penting daerah kita dapat. Aku rajin mau ekstrim gitu. Anggota Dewan Provinsi sebelah ya Bu ya. Sebenarnya ini buat pelajaran buat Bupati Warung Kopi kami yang terbaru ini Bu. Ya, jadi maksudnya tekanlah harga diri ataupun emosi ataupun baper demi untuk daerah. Itu setuju. Untuk rakyat. Setuju. Tetapi Bu, ketika beliau sudah menancapkan bendera pariwisata merupakan suatu sektor pengganti tambang. Ya. Artinya ini tancapan ini Ikam jangan main-main Pak Bupati. Ini Pak Bupati sebelah ini, Pak Bupati Warung Kopi ini kami bercakap, ya. Ikam buatlah kebijakan ini yang benar-benar kebijakan dan membela pariwisata. Jangan lagi ada nak setengah-setengah. Kini Ikam menancapkan bendera pariwisata, tetapi Ikam lagi bermain juga di sektor nok lain. Itu dak sip Pak itu. Kurang Pak. Kurang bagus. Nah inilah pengalaman inilah yang mungkin aku sebagai warga Warung Kopi Kabupaten Warung Kopi berharap ke Pak Bupati kami nok baru ini ya, ketika lamuat kebijakan itu apa saja nok sebagai pengganti
sektor dulu mungkin jadi primadona di kampung kita, kampung Ikam dulu Pak. Nah sekarang mungkin lah mulai berkurang karena sesuatu dan lain hal ada nak menonjol. Ikam buat nak bagus-bagus. Ikam buat nak prioritas buat masyarakat. Komit ini. Nak Ikam buat nak benar-benar komit. Jangan kini Bu anggota dewan lah nancapkan bendera pariwisata, agak bermain juga di kaki sebelah. Ini bahaya Bu, bahaya. Padahal ini kalau misal dia fokus gitu ya, sektor apa saja ini pengganti, nok sektor primadona nok kemarin misalnya, ada perkebunan, ada pariwisata, ada perikanan, ada pariwisata komunitas, segala macam, ada UMKM, banyak gitu loh Pak. Dan panggil konsultan untuk membantu Ikam gitu loh. Ya, misal pun ada nancapkan di sebelah karena memang ada hal-hal yang barangkali tidak bisa dihindari tapi transparan aja ya. Betul, transparan gitu. Jadi semua ngerti dah rakyatnya. Intinya komunikasi Bu. Kenapa jadi kita memerek Pak Bupati nih? Dia harus banyak diumer ya Bu. Beliau harus banyak diumer. Sebab beliau ini bukan mencalonkan diri, tapi diminta oleh masyarakat warung kopi. Diminta Bu. Jangan jadi alasan beliau juga. Karena ditunjuk. Ketika dia sudah menyiapkan diri, sudah mendeklarasikan, kita pegang Dan beliau ketika sudah diberikan amanah, dak kuang baper. Oh aku dak jadilah. Dak bisa. Dak jadilah jadi bupati. Lah. Silakan Pak Bupati. Jadi begini, makasih rakyatku, aduh masyarakatku, rakyat lah yang nyebutnya karena bupati ya. Ini hanya untuk pesan untuk bupati warung sebelah, ya. Aku akan jawab ini, tetapi ini akan merangkum semua, insya Allah. Jadi gini, pada saat pariwisata ternyata ada sisi, ada bidang yang akan menggagalkan pariwisata, ya. Kata kuncinya itu ya. Kalau aku sebagai Bupati Warung Kopi, dan mudah-mudahan ini akan dilaksanakan oleh Bupati Warung Sebelah, terserahlah warung sebelah anak pokok belau ngedengar lah ya. Gini. Belau itu akan ngedengar di kabupaten sebelah gitu ya. Ini dari Kabupaten Warung Kopi ya gitu. Jadi gini, aku akan panggil Forkompinda atau Muspida lah ya. Dalam artian misalnya kejaksaan, pokok ada 7 itu. Mengundang. Tidak ada, aku panggil, aku mau warung kopi bupati Bu. Jangan main-main. Bupati nih. Sampai Bu. Oke. Diperhalus. Garang-garang gerak tapi. Aku nih pun gini sebenarnya. Aku nih pun kalau misalnya disaran tuh dari nok bini luluh rejin kau iya aku jahiran gitu. Tapi tidak apa-apa. Aku akan undang, udah kan, oke kan? Aku akan undang Muspida, 7 Muspida itu kuundang dalam satu ruangan. Mudah-mudahan ini dilaksanakan dalam satu ruangan. Aku sebut gini, aku sekarang nak ngurus pariwisata. Hal-hal yang akan menggagalkan pariwisata, aku akan potong. Nah, sekarang begini, aku akan bicara dengan mika semua, nok 7 orang itu, satu persatu di ruangan khusus. Aku panggil tuh. Dengan pertanyaan yang sama nanti, 7-7-nya begini. Aku tanya, Pak, misal, Pak Kapolres, gitu ya. Mika, ada ke bermain nok TI di sana tuh? Sebut, jujur aja. Ini enggak kita berdua lah nak tahu, ya dah Oh, ada. Siapa aja itu orang? Berapa kok TI ya? Jadi bla. Aku tanya pula, berapa setoran? Banyak ke? Oh, setoran sekian. Lagi ada duit dah. Mual lagi ada. Ya udah, bagi ya. Bagi duitnya. Tunggu dulu. Bagi duit dah. Bagikan siapa? Bagikan bupati. Nah, bagikan bupati. Nanti kita letak 2, setengah untuk Kapolres lah di beda dengan anak buah. Di bupati nanti aku akan kumpul semua duit itu. Aku akan bangun dengan apa-apa, rumah yatim piatu, masjid, ku bangun dari duit itu. Tapi dengan catatan setelah ini Pak Kapolres tidak kuang lagi.
karena kita akan berhadapan secara hukum. Kapolres masih ada atasan toh, aku tinggal nelpon. Atasan Ikam siapa? Kapolda kan? Kapolda kalau juga memainkan Mika gitu ya, aku akan telepon Kapolri. Mun Kapolri pun bermain juga emang jadi masukan untuk apa institusi mereka. Aku akan minta tolong dengan Allah. Nggak ada presiden juga tetap Allah. Pada saat Allah sudah berbicara, aduh susah. Kan tinggal gini geser sedikit, tek, hancur semua. Tidak, Allah itu. Nah itu, aku akan pakai bahasa itu ke semua tujuan, sehingga aku banyak duit, ya tak? Banyak duit dari pembagian itu ke kejaksaan. Mereka misalnya mereka sidang nyekak siapa pengadilan tuh misalnya, lagi ada duit berapa? Nah, mudah ada tak apa-apa Mika makan lah, itu resiko Mika gitu. Tetapi aku nak ini resiko kita bagi dua, tetapi insya Allah bagian kami akan aku tujukan untuk ke jalan Allah. Siapa tahu dia tergerak, ya tak? Udahlah begitu semua lah, akan nambah banyak gitu kan. Nah, dengan catatan perjanjian, kuat perjanjian bahwa tidak akan bermain TI lagi segala macam, anak buahnya segala macam itu tidak akan ke kampung-kampung nyuntik segala macam. Nah, mengatasnamakan rakyat, nyuruh rakyat begawe, dia yang di belakang, jangan seperti itu. Insya Allah tidak akan ada TI. Kalaupun lagi ada, kan lagi ada atasannya, dan lalu lagi ada atasannya, semua ada atasannya. Tapi misalnya rakyat mau nambang itu TI itu kan rakyat juga, iya. Kemudian misalnya ada penjualan dan lain sebagainya juga kidang untuk rakyat juga, misalnya ada bagian-bagian tertentu. Nah itu Pak Bupati, kan siapa? Kalau itu, nah, kami lapor ya. juga misalnya kemarin kan lah kejadian di Sengkeli iya, dibenturkan. Mau tahu. Nah, macam Nah, itu. prosesnya Ketika seperti itu. kemudian rakyat Ketika rakyat sini, ini rakyat juga. Nah. Tambang sini pula rakyat Ini juga. untuk Siapa Pak Bupati yang KPM Tunggu. menyampaikan ini? Aku kan baru bercakap ini untuk mengantisipasi pada saat musbidah yang bermain. Mengatasnamakan rakyat yang bermain tapi dia yang ngambil unjong. Nah, Puspida. pada Jadi, saat berbicara ternyata untuk rakyat juga misalnya sama macam Pak Bupati. kalau untuk rakyat seharus musbidah itu ada kelakar kan bupati ini udah ada. Mereka langsung tiba-tiba Lah ribut ini, lah ribut. Ini Pak Bupati. Belum udah aku. Iya. Aku lah tahu lah arah pembicaraan ini. Dah lagi ada siku Jangan lagi. sampai ikam baru, ikam terjerumus, makanya aku potong. Gitu. Aku Kan ini saran. Ikam sebagai punya daerah ya, ikam sebagai punya daerah, senjatanya ada di ikam, ya, baik itu parang, baik itu arit, sampai dengan senjata modern, pistol pun ada di ikam, ya kan? Bagaimana ikam menggunakan senjata-senjata itu untuk melindungi rakyat dan daerah ikam? Jadi tidak bisa ikam. Jadi ikam tidak bisa bertele-tele seperti itu. Katakan tegas, tidak bisa main tambang, sudah. Selesai. Apabila ada out atau hukum sesuai dengan yang berlaku. Tidak ada alasan tawar-menawar lagi, muat perjanjian ini itu. Itulah lagu lama, basi itu sudah. Masyarakatnya Ikam nak benar nggak daerah Ikam? Ini loh Pak, daerah Ikam loh ini ya, bukan daerah sebelah. Bang Firman, Daerah Ikam gitu. walaupun masyarakat nyebut kami tidak main-main Pak, tambang serius ini Betul. apa? Tambang serius. Oke, kita berhadapan. Saya punya pasukan juga ini. Begitu loh. Karena dia punya pasuk power Pak gitu loh. Punya power. Gitu loh. Kalau orang punya power itu kalau cuma setengah-setengah enggak maksimal. Mun misalnya ikam kurang dukungan, rakyat di belakang ikam siap mendukung. Benar nggak? Kekuatan beliau di rakyat. Gampang jadi bupati di Lah. Kadang memang tidak banyak berdua. Makanya aku kalau biasa kelakarkan orang, aku dengar orang kelakar seperti itu. Maksud aku begini. Nambah dulu ini. Maksud aku Supaya apa ini? pada saat aku kelakar usah dipotong gitu. Karena no akan ku kelakar itu nak macam Mika nih lah, aduh. Tapi lah Mika potong, aduh aku. Itulah. Batak jadi bupati ini pun harus cerdas, udah itu amanah ya dah. Amanah derani bahasa derani mati kan. Salah derani mati. Nah itu. Jadi semua konsep ada bangku kepala itu sebenarnya. Cuma ini kan hanya saran untuk ke
bupati sebelah. Insya Allah jalan seperti itu. Kalau aku sampai ke Jakarta tidak mikir apa tuh, mikir sampai berimbes ya matu. Ngeri kami. Ada kelak masyarakat tuh, Pak tolonglah Pak, kami tuh enggak inilah dapat pemasukan. Kami nak mancing tidak dapat, kapal tidak punya, pancing pun tidak punya. Tapi kami ngelimbang di belakang rumah misal. Memang untuk kehidupan dia lah gitu kan. Yang begitu-gitu kan harus kita bela juga sebenarnya begitu. Makanya nanti kita buat regulasi yang benar-benar mewakili semua. Ini kan regulasi itu aturan biasanya cuma di atas meja. Mereka tidak lihat, mereka cuma lihat dari Google. Oh ini ada. Tetapi pada saat di lapangan situ kan ada masyarakat, ada lingkungan yang harus ditata juga, yang dijaga. Nah jangan sampai lingkungan itu rusak gara-gara hanya membuat aturan di atas meja. Tidak ada sosialisasi, tidak ada ngundang-undang siapa. Nah itu sebenarnya yang harus disarankan ke bupati sebelah. Oke, apa itu lebih bisik-bisik. Gitu Pak Firman. Aduh Pak Firman. Oke, itu jadi mudah-mudahan saya insya Allah kalau ini dijalani insya Allah aman sebenarnya. Cuma aku yakin, aku merasa jadi bupati itu tidak dapat apa kata dia juga. Karena ada cuma tawaran prosedur itu ini sudah sangat logis dan masuk akal untuk dikerjakan gitu. Berarti ada yang memang kontennya harus dan ada yang perlu kebijaksanaan. Ya. Mungkin Pak Eno, Pak Cik. Oke, silakan. Dari sejak ini silakan Pak Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekedar saran pada Bupati Kabupaten Warungkopi terhadap isu-isu yang berkembang sekarang ini mengenai tambang laut di Sijok. Ini sebenarnya Kabupaten Warungkopi dengan rakyat Kabupaten Warungkopi, masyarakat Warungkopi ini mendengar bahwa kebijakan dari kabupaten sebelah ini kan pariwisata salah satunya. Itu komitmennya itu bukan main-main. Sudah tertuang, rakyat Warungkopi ini tahu bahwa kebijakan kabupaten sebelah ini masalah pariwisata perikan kelautan sudah dilindungi oleh payung hukum, yaitu Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung 2005-2025. Berarti masih berlaku. Kemudian dituangkan lagi dalam Perda Nomor 2 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2005-2010 zaman Pak Darman Sahusen. Jadi komitmen sektor prioritas pembangunan daerah itu sudah dikunci. Pariwisata, perikanan kelautan, kepelabuhan dan kawasan industri dengan agropolitan, tambah kota Tanjung Pinang sebagai pusat bisnis. Itu zonanya udah jelas. Dan ada aturannya. Ada aturannya. Oleh sebab itu Kabupaten Warungkopi dengan masyarakat Kabupaten Warungkopi bahwa tidak bisa dicampur aduk antara tambang laut dengan pariwisata dengan perikanan laut tidak akan ketemu. Tolak belakang. Jadi di sini komitmen dari Kabupaten Warungkopi bahwa sektor pariwisata Kabupaten Belitung, baik pelaku wisata, pariwisata wisata tetap dari tadi yang kita dengarkan tetap menolak masalah tambang laut. Apalagi kami dari masyarakat Sijuk. Dalam forum perunggu Sijuk di sini ada wakil kita Bang Yusman Nudin Majid dari PPD itu jelas menolak. Karena apalagi yang mau kita jual kalau kita pariwisata kita rusak. Ini komitmen kita dari Kabupaten Warungkopi kepada kabupaten sebelah. Oke, Pak Cik. Sehubungan tadi Bupati Warungkopi ini kan bicara Muspida. Muspida ini kan pangkatnya lebih tinggi dari unsur Pokopimda yang lain kalau kita kembali ke masa lalu. Ini kan Pak Bupati ini dengarkan dari tentara ini, kolonel pangkatnya. Tahun apa dari Jadi tidak ada istilah koordinasi, manggil kembali lagi pada politik main belasa kalau yang tenggar-tenggaran tadi. Oke, Pak Cik. Jadi unsur Muspida no tenggaran tadi kurang de belasa karena Pak lebih siap Pak. Itu Muspida zaman dulu, bukan Forkopimda ini bupatinya. Sebentar lagi kan diangkat ya. Peresmian pelantikan ini dari tentara atau dari polisi nanti kolonel pangkatnya. Jadi
demikianlah untuk masukan kami dari rakyat Kabupaten Warung Kopi. Masukan agar disampaikan ke kabupaten sebelah, komitmen bahwa Kabupaten Warung Kopi menolak tambang laut. Siap. Titik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita Berarti arti kata setelah Bang Firman ya ada penerusnya lagi yang mengajukan pindah warga ke Kabupaten Warung Kopi. kita tunggu nanti. Kita tunggu. Ya, sebelumnya kita minta dari wakil rakyat kita. Lah banyak tadi masukan dari masyarakat Kabupaten Warung Kopi. Nah, bagaimana? Dari sisi tadi lah dibahas peraturan. Kalau sudah menjadi peraturan berarti ya tadi tinggal dijalankan dan peran wakil rakyat. Bagaimana Bu Eli? Nanti mungkin kita juga bergeser ke teman-teman di sebelah sana. Baik, terima kasih. Ini mohon maaf karena keterbatasan waktu karena mulainya juga tadi agak telat dikit ya. Ya, kelupaan pertanyaan teh. Prosedur tadi. Iya, Kak. Pesan ke Ya. pada pariwisata. Ya, closingnya adalah karena memang pariwisata dan tambang ini sekarang ini ada seperti yang kita bincang-bincang ya lah. Di sana ada tambang laut, kerasnya, kemudian ada TI ilegal, kemudian ada pariwisata. Kami sebagai wakil rakyat pasti akan melihat secara karena pemerintahan pastinya masuk dalam konstruksi pemerintah juga gitu kan. Nah, maka ada di tengah-tengah bicara tengah-tengah ini pasti melihat aturannya seperti apa, seperti itu. Karena juga ada kementeriannya banyak gitu. Pasti antara kementerian misalkan SDM, kementerian kelautan misalkan dan lingkungan hidup dan lain sebagainya itu semua aturan tuh kontradiktif dan kami pikir untuk satu tajam yang pasti itu masih bicara pada ranah kebijakan. Itu kondisi. Artinya apa? Semuanya ini jadi sifatnya politis dan kita harus akui yang betul-betul menjadi apa yang menjadi kebutuhan negara, kebutuhan rakyat dan kita juga kebutuhan kita sebetulnya yang ada di daerah ini. Gitu. Kalau kami melihat adalah sebagai wakil rakyat ya fungsinya karena memang jalannya adalah wakil rakyat ya salah satu pendapat dari Warkop Kopi apa tadi yang menjadi kesimpulan gitu ya. Artinya misalkan menolak tambang laut dan lain sebagainya itu sah-sah saja. Gitu kan. Dari salah satu masukan. Tapi ingat kita ini tidak mungkin kalau berkeras-kerasan siko macam gini, nganok-kenok lain juga bicara apa macam gini karena faktanya buktinya masih ada masyarakat kita banyak bahkan di Sijok sendiri kemarin nombang kami ngendamaikannya melalak begini. Ibu Heliana ini ada di pihak mana? Kami di pihak Mika semua. Itu fakta. Nggak bisa kita bicara pokoknya gini seakan-akan kesannya itu pun kata orang sebelah minta didamaikan dan lain sebagainya. Kita udahlah kayak gitu. Ini harus lurus dan sejajar dan bagus gitulah. Ini saatnya kita, Pak Bupati kami izin, kita bicara semuanya terbuka. Kalau memang ini mana kan kepentingan sebenar. Mana ini kan kepentingan sebenar. Kadang yang mewakili kepentingan nelayan bukan nelayan dan lain sebagainya. Kadang memang kami kemari, wallahi kami bercakapkan orang-orang timah kata kami. Nggak ada orang-orang timah dari mana aku jangan ngajuin proposal Pak ya. Lah survei Kusola 2 depan kan belakang aja ada. Jadi Mika nggak usah nak ngajukan ini, nak ngajukan itu. Benar dulu cari simpati rakyat. Persoalan apakah rakyat ini kemudian mendukung tambang atau tidak mendukung tambang dan lain sebagainya, itu bicara nanti. Perlihatkan dulu. Ya, keberpihakan Mika pada pariwisata misalkan. Perlihatkan dulu. Selanjutnya kami yakin warung kopi ini juga akan kesimpulan tadi Pak Ariansal. Karena kita ini kan semuanya berpikir dan punya hati. Ya kan? Kalau semuanya tertata dengan baik dan lain sebagainya, kita juga tidak tahu. Karena kepentingan kami rasa di sini hidup pariwisatanya, tapi di sana lain orang nak melihat anak dalam payah. Itu banyak terjadi. Banyak di IG apa di mana, tidak makan. Ini fakta. Tidak bisa kita seperti itu. Semua adalah saudara. Pasti seperti itu. Semua adalah saudara. Tidak bicara di lingkungan yang di luar.
kita bicara yang di dalam kita sendiri, buktinya ada nih. Yang namanya bukan orang luar-luar juga, ada orang kita, banyak orang kita juga. Itu fakta. Nah, jadi maksud kami, mari kita lebih bijak aja sebetulnya. Melihat ini secara aturan dan lain sebagainya. Debatable. Akan ini. Jadi intinya kalau kami pastinya kalau bicara tentang kerusakan lingkungan, sakit hati, nyeluk perasaan. Kami sebut dengan Pak Bupati Beltim waktu itu. Kataku nama nenek kami, nanya orang Sijok ya. Semua tahu nama nenek kami Marina. Artinya apa tepi pantai kata kami. Dah ikhlas aku kalau tepi pantai kami ini rusak. Kira-kira gitu. Pedih perasaan aku, gitu nenek aku. Kata kami gitu. Sedih perasaan aku, baru kemarin aku nyopek belau. Jadi intinya macam gitu. Kalau masalah terluka perasaan kita karena ada hal yang dirusak dari kita, itu wajar. Itu wajar. Satu komitmen Bu, Ya. saya minta dengan tegas ketika nanti amanah itu diserahkan ke Ibu untuk mengelola kabupaten sebelah, apa kebijakan yang akan Ibu ambil terhadap dua permasalahan ini, tambang dan pariwisata? Kalau kami kebijakan itu akan kami ambil, itu semuanya harus kami berdasarkan keputusan kita semua dan itu akan kita kumpulkan semua. Itulah kebijakan yang akan kita ambil. Karena tidak dapat kita bicara secara hati aku nakal seperti apa. Kalau hati aku sih tadi tidak ada kerusakan, damai, itu hati aku. Tapi itu tadi tidak ada kerusakan ini apakah mengakibatkan kematian? Itu beda lagi. Gitu kan? Tetapi Ibu setuju nggak? Kalau memang itu hitam ya hitam, kalau memang itu ya putih ya putih. Dunia ini kami pikir hitam putih itu agak ini, tapi semua itu tetap ada kecondongan dan kita harus peka-peka terhadap suatu petunjuk-petunjuk yang maha kuasa. Itu. Ya. Insya Allah yang pastinya manfaat mudarat itu harus kita ukur baik-baik. Jadi Ibu siap untuk 2024? Kalau bicara itu aku masih panjang menurut Sebenarnya 2004 ganti ini kan baru PLT Bu. baru PLT. Nanti bisa Aku ikam nela mutang-mutang belau inilah aku nak muat aku nih ngasinkan belau. Memang aku 2024. Belau nih pun. Siapa tahu belau nak 2 periode. Jadi 2024 habis, kami kan punya calon. Kami dudukkan langsung gitu, plek gitu. Tapi saya beliau Tapi kesungguhan. mun kami promosi kami, sebagai seorang mungkin barangkali hadir sebagai pemimpin wanita ini saat krisis. Betul. Kalau memang ditakdirkan saat krisis kenapa enggak? Keren kan? Itu nih kan aku enggak nak merina itu. Baik, terima kasih. Siap. Ya. Mungkin ada aktivitas yang lain. Baik. Bu Heli, terima kasih sekali lagi. Pak Bupati, kita ada Pak Presiden. Ya. Nanti mungkin Bu Heli ada ini. Iya. Oke, Bu Heli lah. Ya, kami terakhir nak terima kasih semua kepada senior-senior. Ini luar biasa Pak Nurida pagi dari Sijok, kami juga dari Sijok. Kemudian terlebih ya. Kabupaten Seberang sekarang telah memfinalkan NDTR, rencana detail tata ruang geopark yang ada di Kecamatan Sijok. Iya. Diikuti dari Cibinesa, Desa Sijok, Desa Tobar dan Desa Sungai Padang. Oleh karena itulah sangat disayangkan karena ini sudah tinggal diperdakan, ya, itu sudah final melalui bekerjasama dengan Kementerian Agraria BPN, ya. Jadi itu kita jangan sampai dicacatkan ya itu. Karena ini sudah matang, Bu, sudah final. Ya, tinggal diperdakan itu. Jadi menyangkut 3 desa tadi itu di Kecamatan Sijok yang akan menjadikan basis kegiatan geopark. Dari 17 geoset yang ada itu mayoritas itu lebih dari 60% ada di Kecamatan Sijok. Geoset geopark itu. Nah, dan kebetulan dari 3 desa ini sudah sepakat, kemudian sudah menandatangani MOU, ya, bekerja sama dengan Kementerian Agraria, itu tinggal nunggu perda saja. Jadi sangat disayangkan kalau kegiatan penambangan ini masih bisa berlangsung terus, akan mencederai dari kegiatan yang sudah matang. Nah itu, ya. Sebab sekarang sangat disayangkan lagi masyarakat nelayan khususnya di Desa Sijok dan Sungai Munsang itu mereka sangat berdampak, Bu, masyarakat nelayan di sana. Karena apa? Karena penghasilan mereka itu berkurang. Terumbu karang rusak. Nah, betul. Air keruh
ya sistem ekosistem mangrove rusak berantakan. Nah, jadi ini nggak bisa kita pandang sebelah mata, menyangkut masalah penanggulangan masalah penambangan TI ilegal ini. Nah, jadi ini intinya itu. Jadi tolong diseriuskan penanganan ini. Dan bukan hanya untuk jangka pendek, untuk jangka panjang, Bu. Karena ini menyangkut masalah program industrialisasi pariwisata, pengembangan industri pariwisata di Belitung. Lebih kurang, makasih. Terima kasih. Ibu Ali, mungkin terakhir. Terima kasih. Terakhir betul tadi mengenai tata ruang di situ harus jelas hitam dan putihnya dan harus dijalankan dengan sesuai aturan yang tegas untuk siapapun tadi. Tidak bicara tentang si A yang punya pangkat ataupun si B yang tidak punya apa-apanya. Itu di situ letaknya kebijakannya. Jadi itu harus timbang-timbangnya harus jelas. Closing statement tadi kami minta maaf kepada senior-senior atas kekurangan tanggapan ya semua ini kita berdiskusi. Pak Bupati tadi mulai nyinggung-nyinggung juga sedikit perasaan Ikam. Tapi mun banyak Ikam kurasa enggak karena Ikam adalah Enggak boleh baper ya, enggak boleh baper. ya, tokoh yang hebat dan kalau Ikam memang nak 2 periode juga kami juga enggak masalah. Gitu dah. Tapi benar, Asal didukung dari Bang Firman tapi kita. benar apa yang katakan Ibu tadi, menangkan dulu hati masyarakat baru dari pemimpin. Iya. Gitu ya. Jadi kami nih closing statement dulu karena kami ada ya insya Allah ada kesempatan yang lain ya kita bisa hadir dan lebih berpikir lagi kita mana yang pokok-pokok ya untuk kemajuan kita semua. Terima kasih Bang Firman tadi, semua Pak Nurdin, Pak Zabriansa, semua para senior ya kita yang sudah mengundang dan mendukung acara ini. Kami walaupun sebagai yang diundang juga, tapi cukup kami berterima kasih dan luar biasa. Semoga acara ini memberikan manfaat bagi kita semua dan insya Allah daerah kita lebih maju ke depan dengan kemajuan, kesejahteraan dan keimanan yang kuat. Itu saja. Kami tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Bupati, kita tadi lo dari meja sana, kita geser ke sini, rupa pas terlihat ada macam yang familiar kan gitu, kan? Macam rajin ngeliat gitu, rupa ada Pak Presiden. Jangan sampai ada sopan kata orang, benar Pak Bupati? Jadi kita geser, alhamdulillah Pak Bupati lah kami ajak ke sini, ngedekat Pak Presiden ini. Siapa Pak Bupati? Jadi silakan Pak Presiden, mungkin ada kan yang nak disampaikan terkait kampung kita lah, pariwisata, masa depan pariwisata dan yang aktual lah yang ada sekarang ini. Karena ada bupati, kita komunikasi pemimpin. Siapa kan? Enggak apa-apa lah. Enggak. Ada orang menyebut bahwa Raja Alim itu kita pantas kita sembah. Betul deh. Raja Lalim pantas kita sanggah. Nah itu cerita-cerita orang Bari, orang petua-petua orang Bari, orang dulu. Nah seperti apa memimpin hidup ini adalah memimpin perjalanan. Karena pariwisata itu adalah perjalanan, bukan tujuan. Jadi salah kata orang. Jadi bagaimana orang mengukur antara perjalanan dan tujuan itu? Kita kuang ambil istilah orang piaksion ya. Katanya success is not destiny. Karena kita berbicara destinasi ya, pariwisata. Sukses itu bukan tujuan, tapi success is journey. Sukses itu adalah perjalanan. Nah, bagaimana kita menatur irama perjalanan kita gitu kan? Nah, ada masanya kita memakmurkan emas. Ada negeri kita tuh ada Swarna Dwipa. Ada kemudian emas hitam. Orang berpikir pada ini batu bara. Ada masa-masa Hindia Belanda itu masa-masa VOC itu ada emas hijau. Emas yang dihasilkan dari kebun-kebun. Masa itu kita lewat dengan kebun sawit, lahan kita di darat habis untuk mendapatkan emas hijau itu. Nah sekarang kita menggeser kepada kemakmuran itu, indikatornya blue economy, emas biru. Nah
bagaimana warna biru ini kalau dicampur dengan warna hitam? Kiri-kiri kan abu-abu ke? Kiri-kiri kan merah ke? Nah, ini yang perlu kita siasat. Jangan sampai masyarakat kita ini buta warna. Karena lah dicampur antara warna biru, kata blue ekonomi itu dengan kata hitam. Jadi Pak Bupati, singkat cerita, ada keraguan kita soal pertempuran antara tambang dengan pariwisata di laut ini. 2/3 bumi ini diisi oleh laut, 1/3-nya hanya daratan. Jadi bagaimana otak orang yang 1/3 ini harus memikirkan 2/3 sumber daya. Nah, perjalanan ini tentunya membutuhkan fisik dan non-fisik. Non-fisik itu adalah imajinasi kita untuk menjadi kaya. Orang pintar harus sekolah, tapi merasa pintar tidak perlu sekolah. Merasa pintar. Tidak perlu sekolah. Orang pintar harus sekolah, tapi tidak nak merasa pintar tidak perlu sekolah. Kenapa? Sebab orang tidak sekolah bisa menjadi merasa pintar? Karena imaji, karena daya kreatif, karena daya hayal. Nah, salah satu hayalan yang membenturkan dua sektor ini adalah sektor imaji nakaya. Nah, jadi kalau kami diibaratkan kira-kira ada keren gitu. Dari benua yang berbeda tapi menggantungkan dolarnya ke Pulau Belitung, ke Laut Belitung. Dolar itu nak dicapai daripada orang-orang yang ada di atas permukaan Laut Belitung nih. Siapa yang capai dolar itu ya? Tapi lucunya, hayalan untuk mendapatkan dolar itu harus bukan ke atas. Padahal kerennya adalah di atas. Tapi nyelam ke bawah. Secara logika itu tidak pantas. Karena kalau kita mendapatkan hal yang di atas, harus berjuang ke atas. Tapi ini justru berjuang nyelam ke bawah. Nah, hayalan ini harus ada ngejaga. Tadi Bu Heliana bicara tentang bagaimana menyikapi ini. Beliau sebagai perempuan itu akrab dengan halangan. Usah nggak pariwisata, sembayang ya beliau dekat dengan halangan itu. Payah anak sembayang hari ini karena aku dapat halangan. Itu seorang sosok perempuan. Tapi sebagai seorang laki-laki harus tantangan seberat apapun, rintangan harus seberat apapun, harus bukan persoalan perbenturan ini. Kita biasa menghadapi hidup yang tidak sesuai. Tapi itu adalah kita anggap sebagai rintangan. Kalau halangan itu ya tadi gitu. Halangan itu memang ada batas-batas tertentu. Tapi ternyata orang tuh mengajarkan bahwa harus ada padanan. Haruslah selaras antara kuting dan ulu. Sehingga dia jadi kuat, jadi pegangan untuk membuat parang itu lebih dapat digunakan. Uting ketemu ulu. Tetapi buku ruas yang panjang harus ada bukunya. Artinya setiap perjalanan itu harus ada batasan. Tahapan mana, tahapan mana, tahapan mana. Nah, sekarang kita berada di tahapan mana? Tahapan tambang atau nak tambang, tahapan pariwisata. Nah, ini yang harus dipikirkan bersama. Hayalan milik semua orang, bukan hanya milik pemimpin, tapi milik masyarakat juga. Gitu. Bagaimana ini menjadi orkestra yang menarik sehingga perpaduan antara blue economy, green economy, gold economy itu tidak seperti pesan-pesan imperialisme, gold, glory, gospel. Jadi ada jangan misi-misi terselubung yang membuat kita itu seolah-olah ingin mencari kemaksuran, mencari glory, tapi di balik glory itu kita menginjak orang untuk mendapatkan kekayaan. Nah, atau ada pesan-pesan moral, pesan-pesan teologi lah yang masuk dalam
kegiatan itu gitu ya. Nah, ini yang menjadi berat. Jadi itulah akhirnya bahwa pemimpin itu menjadi penting dan harus ada kesepakatan bahwa pemimpin yang alim perlu kita sembah. Perlu kita sembah. Bukan berarti dalam bentuk sebegini, tapi bukan dalam bentuk bahwa kita itu menyalahi sembahan kita terhadap Tuhan. Penghormatan maksudnya. Iya. Harus diakui. Tapi pemimpin yang lalim perlu kita sanggah. Jadi itu kira-kira peran pemimpin dalam hal ini, jangan sampai percampuran warna-warna ekonomi itu membuat masyarakat kita buta warna. Akan jadi apa gitu, dan tidak bisa membedakan antara blue ekonomi dengan gold ekonomi dengan emas hitam itu campur baur. Nah, kemana ini dibalik ini? Nah, jadi kesuksesan itu adalah kesuksesan menghadapi perjalanan, dan perjalanan itu identik dengan pariwisata. Jadi pariwisata menjadi alat untuk kita memahami kemana saya sebenarnya ruas ini berbatas buku, atau keselarasan puting berpasangan dengan ulu. Itu mungkin ya. Bupati panjang lebar dari Pak Presiden, kepo kalau dari Pak Bupati sendiri. Wejangan sekalian lah tadi Pak Bupati dari Pak Presiden. Bahasa ya. Jadi karena kami ini cuma bupati ya, jangan pejabat di atas kami tetap harus nurut. Oh iya lah. Tidak dapat kami nak nyangga itu tak nyangga, karena level kami di bawah ya. Jadi dia nak nyebut A aja kata, itu benar ya lah. Padahal itu sebenarnya A+, tapi tidak apa-apa lah. Ini kan kita untuk saran ke kabupaten sebelah gitu ya. Biar kita kelakarnya, oh iya benar juga nak dikelakar pihak-pihaknya gitu gitu. Tapi bukan untuk kita anak-anak kita gitu. Mungkin kita selodar kita nyaman ngopi, nyaman lakar ya. Lakar lah ngopi lah. Enggak lah. Cuma harus ada pesan kelakar kita nih, bermanfaat gitu. Dan masyarakat nak ngelihat settingan ini pun jadi terkeledai juga. Oh iya benar juga kenapa jadi kabupaten sana ada ngikutin ini gitu. Udah saya bukan diri nak ngerasa jago bukan nengok dari jauh mantau kelakar dulu kan aku nak jadi pegawai negeri juga ada diajak dari Pemda. Muji aku nak langsung jadi kabit kan, anak lah orang. Oh iya juga aku pikir lah ada apa belabar imam. Jadi apa pesan mana misal untuk kabupaten sebelah? Apalah tadi pesan tadi Pak Presiden udah tadi pesan tadi itu enggak silaturahim melakukan Jangan pakai standar P80 karena biasa motor P80 dulu buang pakai standar kayu pelawan. Jadi besinya pakai standar, kan maksudnya standar yang biasanya kan besi gitu standar tuh yang nubrak maksudnya. Masa ada ketangin saya biasa itu nggak pakai standar kayu pelawan ya, tapi ini motor P80 gitu. Motor lama tapi kan. Motor apa kayak namanya? Motor ketik ke motor P80 P80 ada stang keluang lah. Jadi pun kita pun payah membedakan di kampung itu kan kampung sebelah tuh. Di kabupaten sebelah tuh banyak istilah-istilah kadang-kadang yang membingungkan orang juga. Nah itu dia. Jadi harus kembali ke alam. Apa sebabnya? Walaupun dia mesin, Honda 70 dia harus dikembalikan ke alam. Sehingga sebutannya setang keluang, motor setang keluang. Ada motor Astra harus dikembalikan ke alam. Jadi sebutannya berbeda, bukan motor Astra, motor biji nangka. Semua dikembalikan ke alam. Ada nok kecupu. Jadi tekad kabupaten kita untuk mengembalikan alam itu lah dapat dilihat dari cara orang memberi nama, merubah mesin itu menjadi nama alam. Stang keluang, kecupu, biji nangka itu niat nak kuat nak kembali ke alam. Tapi sekarang ini kita ni macam manusia ni macam dibuat mesin, itu gitu. Apa ya atau dibuat. Jadi kadang-kadang
mesinnya gampang cupul, gampang hilang dari peredaran. Bisa aja 100, 200 mesin tuh tiba-tiba hilang gitu. Nah, itulah buatan Jepang ya. Jadi buatan Tuhan, saya tidak payah repair. Statement close-nya apa ini Pak Presiden untuk tambang dengan pariwisata aja di spesifiknya lagi? Jadi spesifik itu hidup ini perjalanan. Dalam waktu perjalanan ini kita harus komitmen. Kalau kita menentukan arahnya kita ke pariwisata, ya bagaimana jangan bingkok ke tempat lain. Tidak hanya itu, kalau kita nak urusan ke tambang, ya kenapa tidak dulu dari tambang? Dulu tahun 90 laisa orang tawar, siapa kita nih kan mula tambang ke? Enggak, karena tidak cukup lagi kata. Operasional. Tiba-tiba sekarang datang pula kata. Pada saat jalan itulah ditentukan. Kanlah sama-sama ihdinas siratal mustaqim. Lah kita berdua minta tunjuk ke jalan yang lurus. Nah, jalan lurus minta tuh ini kira-kira gitu. Masa depannya. Tiba-tiba berbelok. Kan gitu. Jangan pelin-pelan ya. Mengakali manusia saya tidak jadi hal. Tapi mengakali Tuhan, la ihdinas siratal mustaqim, tiba-tiba berbelok pula jalan lurus gitu belok. Kita pakai baca bismillah juga ini. Nah, jadi itulah mudah-mudahan kita nih jalan lurus itu selalu, walaupun perjalanan beliku-liku, tapi niat lurus itu selalu ada. Jadi jangan sampai kampung kita nih, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya ngapa Pak Ikam tulis pakai bahasa Arab gitu, nyebut kampung nih gini. Muji usaha kami tolak wassalam Pak. Lah ada pendesak. Rugi apa enggak? Bangkrut apa enggak? Kaper kan ada lagi apa-apa kata beliau. Jadi itulah cara orang mengungkapkan, orang kampung mengungkapkan orang tua itu kadang-kadang menggak kita istilah-istilah atau banyak timbul istilah membangun ya kan. Ada blue ekonomi tadi, ada green ekonomi, menggak istilah kami pandai mat istilah. Gitu. Jadi tapi persoalan bagaimana meluruskan niat istiqomah tadi Pak. Ya, itu yang harus kita sama-sama lah, bukan enggak nyalakan dakwah juga bersalah-salah. Iya. Dakwah enggak bersalah gitu. Inilah, jadi kita tutuplah kelakar kita pagi ini Pak Bupati, Pak Pres, maaf banyak ini tadi wejangannya. Jadi istiqomah kata Pak Bupati. Lah jalan yang lurus, pariwisata, jangan belok-belok lagi. Mungkin dari Pak Bupati, Pak Pres lagi ada? Lah cukup. Pak Bupati. Aku mau daerah silakan Pak Pres. Makasih banyak. Statement close saja ya. Jadi pada saat kita sudah berniat ingin memajukan pariwisata, ya sudah, itu aja yang harus kita urus. Kalau ternyata ada tambang liar yang notabene disutradari dari orang gede gitu. Nah itu nanti seharusnya kita urus pelan-pelan secara hukum. Menaku jadi bupati dia gitu. Maafkan kami Bupati Warung Kopi, Kuang Sebasing bercakap tapi ini insya Allah benar kami sampaikan itu. Yang penting turun aru dan banyak adokan. Yeah. Nah, mudah-mudahan dengan segelas kopi kita bisa menyelesaikan masalah. Amin. Insya Allah. Amin. Udah. Pak Bupati. Oke. Pak Pres. Ya. Terima kasih banyak. Aduh. Diikat aja Bang. Diikat udah. Diikat dulu. Sini closingnya. Hitung Bang. Alhamdulillah masyarakat Kabupaten Warung Kopi, untuk episode keempat pada pagi hari ini
telah kita laksanakan. Alhamdulillah pemaparan dari para narasumber telah kita dengar. Semoga apa-apa yang telah kita sampaikan, nyala narasumber sampaikan menjadi bermanfaat dan bisa ditangkap sebagai pesan-pesan untuk perbaikan ke depan yang lebih baik lagi. Akhir kata saya Teguh Trinanda mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kesempurnaan hanya milik Allah. Salah dan kekurangan murni dari saya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode Kopi Keliling berikutnya. Ya, sekarang kita nggak bisa tutup mata. Saya bisa katakan Olipir misalkan itu udah PT Timah udah Jangan bicara tambang lagi sebenarnya. nggak bisa juga TI ilegal. Emang ada yang dari kita yang bisa melarang. Akan merusak alam. Kalaupun itu menjadi rusak, Dibicarakan baiknya bagaimana. Lucu gitu. Kamennya fungsinya macam tidak ada juga. karena kita akan berhadapan secara hukum. Itu masih bicara pada ranah kebijakan. Menolak masalah tambang laut. Itu sah-sah saja. Katakan tegas, tidak bisa main tambang. Tidak. Apalagi kami dari masyarakat Sijuk. Perlu kita siasat. Jangan seperti itu. Itu kondisi. Ini kamu 15 miliar. Bagi ya, bagi duitnya.